Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Muhammad Usafi dari kelas 42. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang masa pemerintahan Republik Batak. Mohon disimak dengan baik-baik. Sejarah Indonesia, masa pemerintahan Republik Batak. Sejarah terbentuknya Republik Batak. Jatuhnya VOC membuat banyak perubahan setelah runtuhnya kekuasaan Raja Louis di Prancis. Napoleon Bonaparte berambisi menguasai Eropa. Akibat serangan Napoleon tersebut, Raja William melarikan diri ke Inggris karena tidak bisa menahannya. Berubahlah kerajaan Belanda menjadi Republik Batak dengan Louis Napoleon sebagai penguasanya. Terbentuknya Republik Batak adalah tahun 1975. Hal ini berdampak pada daerah jajahan VOC selaku wakil pemerintah Belanda di Nusantara. Lalu sang penguasa Louis Napoleon mengutus seorang Belanda pro-Prancis bernama Herman William Daendels yang diberi tugas mempertahankan Hindia Belanda dari Inggris yang terikat Treaty of London dengan Belanda. Daendels menjadi gubernur jenderal Belanda di Indonesia dari tahun 1808 hingga 1811. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels adalah gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. Dia lahir di Prancis 21 Oktober 1762 dan meninggal di Elmina, Belanda, Pantai Emas pada 2 Mei 1812 saat usia 55. Beliau adalah seorang politikus Belanda yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1812. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Daendels melakukan beberapa langkah strategis untuk menjalankan tugasnya di berbagai bidang, antara lain 1. Bidang pertahanan dan keamanan, membangun benteng-benteng pertahanan BAM, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, namun pembangunannya pangkalan di Ujung Kulon gagal. Meningkatkan jumlah tentara, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Bidang peradilan, Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang timur asing, peradilan untuk orang pribumi, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta. Bidang pemerintahan, membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Bidang sosial ekonomi, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasar dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya, melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Bidang ekonomi dan keuangan, membuat Dewan Pengawas Keuangan Negaraan, dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras, mengeluarkan uang kertas, memperbaiki gaji pegawai pajak in natura, dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan, mengadakan monopoli perdagangan keras, mengadakan kewajiban bagi rakyat Periangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor. Bidang sosial, rakyat dipaksa melakukan kerja paksa untuk membangun jalan Anyer Panarukan. Perbudakan dibiarkan berkembang, menghapus upacara penghormatan kepada residen Sunan atau Sultan, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Sebab-sebab akhir kekuasaan Daendels. Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang Eropa. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penyuluh Istana Bogor. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Masa pemerintahan John William Johnson. John William Johnson
Lahir di Nijmegen 12 Oktober 1792, meninggal di Den Haag 23 Mei 1838 pada umur 75. Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-37. Dia menggantikan Herman Willem Delles pada tanggal 20 Februari 1811 dan tiba di Istana Bogor pada tanggal 15 Mei 1811. Ia memulai masa jabatannya dalam kondisi genting. Banyak prajurit tinggalan Delles yang tidak cakap menjadi prajurit, sehingga ia mudah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerah pada tanggal 15 September 1811 kepada Thomas Stamford Raffles dalam kapitulasi Tuntang. Tahun 1810, Johnson ditunjuk menggantikan Delles untuk memimpin Jawa dan resmi menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1811. Johnson berusaha memperbaiki keadaan di Hindia Belanda, namun Inggris sebagai musuh dari Belanda pada saat itu telah menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Pada tanggal 4 Agustus 1811, banyak 60 kapal Inggris sudah berada di Batavia. Kemudian pada 26 Agustus, Batavia mampu dikuasai Inggris di bawah kepemimpinan Raffles. Johnson kemudian lari ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara serta prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Inggris masih mengejarnya hingga berhasil dipukul mundur. Johnson kemudian lari ke daerah Salatiga, tepatnya di Tuntang. Penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi kapitulasi Tuntang tersebut: pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Akhir pemerintahan Republik Batak. Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Prancis membubarkan Republik Batak dan membentuk Kerajaan Belanda. Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda, dan berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda Prancis. Dan demikianlah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam saya menyampaikan materi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.